Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fast Fourier transform 2 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Farudin dengan NIM 119707007. Untuk tujuan pembelajarannya di sini dapat lihat yaitu mahasiswa dapat memahami konsep spektrum frekuensi, lalu memahami relasi DFT dan FFT, serta mengetahui bagaimana menggunakan FFT di MATLAB. Lanjut ke dasar teori. Nah, pada dasarnya ada 4 jenis Fourier transform, yaitu DFT, Fourier series, DTFT atau Discrete Time Fourier Transform, dan CTFT atau Continuous Time Fourier Transform. Perbedaan keempat jenis transform terletak pada domain waktu atau discrete atau continue, dan sifat sinyal periodik atau apriodik tersebut. Perhatikan tabel di bawah untuk lebih jelasnya. Nah, untuk waktu discrete, sinyal periodik yaitu DFT, dan waktu continue yaitu Fourier series. Lalu untuk discrete, sinyal aperiodic ada DTFT, dan untuk waktu continue yaitu CTFT. DFT atau Discrete Fourier Transform bertugas memproses sinyal discrete dalam domain waktu dan memprosesnya ke domain frekuensi. Tanpa transform DFT, kita tidak akan mampu mengkomputasi Fourier transform lewat komputer atau microprocessor. Rumus dasar DFT dapat ditulis sebagai berikut. Nah, lalu FFT atau Fast Fourier Transform adalah versi cepat dari DFT atau Discrete Fourier Transform. DFT menggunakan algoritma khusus yang mampu mengerjakan transformasi DFT, tapi dengan cara yang lebih cepat. Kecepatan dan keunikan sifat discrete dari FFT menyebabkan kita mampu memproses sinyal discrete di MATLAB secara real time. Pada MATLAB, beberapa fungsi yang bisa digunakan adalah FFT, IFFT, FFT2, IFFT2, IFFTN, dan IFFTN. Ini merupakan transformasi FFT. Lanjut ke zero padding. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa X adalah input sinyal. Window length atau M adalah panjang sinyal X selama nilainya tidak 0. Dapat dikatakan bahwa window length adalah panjang input data vektor asli, sedangkan transform length atau N adalah panjang dari output hasil komputasi dari IDFT. Jika M dan N tidak sama FFT, akan melakukan padding untuk mendapatkan jumlah transform length yang sesuai. Proses penambahan ini disebut sebagai zero padding karena nilai yang diselipkan adalah 0. Nah, ini fenomena menarik yang tampak adalah waktu eksekusi algoritma FFT tergantung pada panjang transform. Jika panjang transform N adalah bilangan prima atau punya banyak faktor prima, ini dapat dijelaskan dari gambar blok FFT yang merupakan second DFT FFT dengan N sama dengan 8. Hasil transfer FFT akan menghasilkan bilangan kompleks yang mempunyai dua nilai, yaitu real dan imajiner. Hal ini dapat diwakili dalam sumbu real, X, dan imaginary pada gambar di atas. Lalu perhatikan gambar di bawah ini. Untuk mendapatkan magnitudo hasil FFT di MATLAB digunakan fungsi ABS. Untuk mendapatkan fase hasil FFT di MATLAB digunakan fungsi angle. Lalu ada circular shift. Setelah melakukan FFT, fungsi IFFT shift digunakan untuk menggeser output FFT dengan pergeseran sirkuler untuk mendapatkan hasil FFT yang terpusat pada titik frekuensi sama dengan 0. Dengan cara ini, frekuensi 0 menjadi titik saat X sama dengan 0. Metode ini menggunakan operasi modulo, di mana Cn sama dengan X, N dikurangi N0 dikalikan N. Nah, ini ada contoh program yang nanti akan disimulasikan pada MATLAB. Nah, ini juga ada percobaan keduanya, menganalisa spektrum frekuensi suara paus yang akan
simulasikan juga nanti pada MATLAB setelah ini. Nah, untuk percobaannya di sini menggunakan software MATLAB. Pertamanya yaitu membuat M-file. Nah, seperti ini. Nah, lalu memasukkan source code-nya. Di sini sudah saya masukkan. Untuk percobaan satu yaitu mencari spektrum dengan FFT atau Fast Fourier Transform yang merupakan versi cepat dari DFT atau Discrete Fourier Transform. FFT menggunakan algoritma khusus yang mampu mengerjakan transformasi DFT tapi dengan cara yang lebih cepat. Hasil atau output menghasilkan 6 figur di mana plot pertama dibuat yaitu NX1. Bentar, kita run dulu. Nah, di mana kita sudah mengetahui bahwa plot ini digunakan untuk di mana kita sudah mengetahui bahwa plot ini digunakan untuk membangkitkan sebuah sinyal atau grafik kontinu untuk membangkitkan sinyal sinus awal. Plot kedua dibuat X1. Ini merupakan plot perhitungan FFT-nya sehingga figur yang terbentuk merupakan hasil FFT. Seperti ini. Lalu menghitung discrete Fourier transform. X menggunakan algoritma fast Fourier transform. X1 pada variabel X1 adalah sinyal input yang hendak dihitung hasil FFT-nya. N adalah jumlah sampel sebesar 2N. Semakin besar jumlah N, maka semakin banyak nilai nol yang disisipkan. Pada kali ini N-nya sebanyak 2048. Plot ketiga, F dikali 100 real X1. Ini untuk membangkitkan sinyal real frekuensi dari hasil FFT. Plot keempat, F dikali 100 imag X1. Ini untuk membangkitkan sinyal imaginary frekuensi dari hasil FFT. Plot kelima yaitu F dikali 100X. Ini untuk membangkitkan sinyal absolut dari hasil FFT. Hasil absolut ini didapatkan dengan fungsi ABS X1N. Untuk mengetahui magnitudenya plot ke-6 yaitu F kali 100XX. Ini untuk membangkitkan sinyal shifting dari hasil FFT. Menggunakan fungsi shifting yang berfungsi untuk menggeser outputnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu lanjut ke percobaan 2, yaitu menganalisa spektrum frekuensi suara paus. Pada percobaan ini, source code-nya sudah saya masukkan juga. Ini tinggal diklik run dulu. Nah, pada percobaan ini, terlihat pada frekuensi sekitar 50 Hz, daya yang dihasilkan oleh suara ikan paus lebih besar dibandingkan dengan frekuensi lainnya. Daya yang dihasilkan sebesar kurang lebih 0,7. Pada script pertama percobaan output yang dihasilkan yaitu audio read. Fungsinya adalah untuk membuka file audio yang ingin didengar. Karena file suara paus menunjukkan lokasi file tempat menyimpan suara paus, maka yang akan muncul adalah suara paus, seperti barusan terdengar. Lalu fungsi plot untuk memunculkan bentuk sinyal dari suara paus tersebut. Script kedua yaitu untuk akan membuat penambah suara muan, sekaligus merubah bentuk sinyal tersebut. Script ketiga yang terakhir yaitu untuk menghitung nilai FFT-nya sekaligus memunculkan bentuk frekuensi sinyalnya. Untuk kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu analisis Fourier mempelajari berbagai teknik untuk menganalisis sebuah fungsi dengan menguraikannya sebagai deret atau integral fungsi tertentu atau yang sifat-sifatnya telah kita kenal dengan baik seperti fungsi polinom atau fungsi trigonometri.
Analisis Fourier adalah salah satu cara mempresentasikan bentuk sinyal ke domain frekuensi. Analisis Fourier ada dua macam, yaitu untuk fungsi periodik menggunakan direct Fourier, sedangkan untuk fungsi non-periodik menggunakan transformasi Fourier. Transformasi Fourier digunakan untuk menguraikan sinyal domain waktu menjadi komponen-komponen frekuensi yang masing-masing memiliki amplitudo dan fase. Algoritma yang digunakan untuk mengubah sampel data dari domain waktu ke domain frekuensi dan menghasilkan nilai magnitude disebut Discrete Fourier Transform atau DFT. DFT menstabilkan hubungan antara sampel-sampel signal domain waktu dan mempresentasikan ke domain frekuensi. Dengan menggunakan software MATLAB, telah kita ketahui bahwa Discrete Fourier Transform atau DFT dapat diaplikasikan untuk proses windowing dalam menganalisa suatu sinyal, plot spektrum sinyal, serta filter sinyal di mana aplikasi tersebut banyak dijumpai dalam digital signal processing. Fungsi ABS digunakan untuk mengetahui magnitudonya. Transformasi DFT dapat digunakan untuk mengetahui keluaran dari spektrum frekuensi yang dihasilkan dari audio suara pause. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.